Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kembali lagi bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah dasar akuntansi yang pertama, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang kelima, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah tentang pengertian dari perusahaan dagang, yang kedua perkiraan tambahan dalam perusahaan dagang, yang ketiga adalah kita akan membahas soal perihal tentang soal perusahaan dagang. Kita langsung masuk pada subtopik yang pertama, yaitu tentang pengertian, di mana perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli dan menjual barang dagangan untuk memperoleh keuntungan. Adapun perkiraan tambahan dalam perusahaan dagang, di mana selain perkiraan aktiva, hutang, dan modal, serta pendapatan, ada selain perkiraan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Dalam perusahaan jasa kan perkiraannya aktiva, yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Tapi dalam perusahaan dagang ada perkiraan lain selain hal itu, selain ke 5 hal tadi, di mana ada perkiraan pembelian atau purchase, di mana pembelian ini mencatat pembelian barang dagang, lalu ada perkiraan beban angkut masuk, di mana perkiraan tambahan ini pertama yaitu pembelian atau purchase, di mana purchase ini mencatat pembelian barang dagangan, di mana ada 3 cara dalam pembelian ini. Yang pertama dilakukan secara tunai, yaitu ketika kita membeli secara tunai itu akan mempengaruhi secara kas, di mana contohnya adalah tanggal 1 Maret diberi barang dagangan seharga 500.000 secara tunai. Maka jurnalnya adalah pembelian bertambah di debit sebesar 500.000, karena dibeli secara tunai maka akan mempengaruhi kas, sehingga kas akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 500.000. Lalu yang kedua, jika melakukan pembelian secara kredit, contohnya misalnya tanggal 1 Maret dibeli barang dagangan seharga 1 juta secara kredit, maka jurnalnya ketika dibeli dia secara kredit, maka pembelian tetap bertambah. Pembelian bertambah di sisi debit sebesar 1 juta. Lalu karena dibeli dia secara kredit, maka akan mempengaruhi hutang, di mana hutang dagang juga akan bertambah. Hutang dagang bertambah di sisi kredit sebesar 1 juta. Lalu ada juga pembelian dengan syarat pembayaran. Contohnya, tanggal 1 Maret dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 2 juta rupiah. Jadi, pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Maksudnya adalah dia mendapatkan diskon sebesar 2% dari harganya, yaitu harganya adalah 2 juta. Dia mendapatkan diskon sebesar 2% apabila dia membayar 10 hari setelah proses pembelian, yaitu 10 hari setelah tanggal 1 sampai dengan N/30, yaitu sampai dengan tanggal 30. Maka jurnalnya adalah pembelian, yaitu sebesar 2 juta rupiah, karena dia masih kredit di sini, masih kredit, tapi dia mendapatkan potongan apabila dia membayar lunas sebelum jatuh tempo, maka hutang dagangannya adalah sebesar 2 juta rupiah. Tapi nanti ketika dia proses pembayaran dan dia melakukan pembayarannya itu sebelum jatuh tempo, maka ada tambahan akun lain, yaitu akun potongan pembelian, ya sebesar 2% dari 2 juta. Lalu perkiraan yang kedua adalah beban angkut masuk, yaitu untuk mencatat ongkos angkut dari barang dagangan yang dibeli kepada perusahaan angkut.
Contohnya adalah dibayar ongkos angkut atas pembelian barang dagangan kepada CV Rahayu sebesar 100.000, maka jurnalnya adalah beban angkut. Beban bertambah di sisi debit yaitu sebesar 100.000, dan karena dibayar maka akan mempengaruhi kas, yaitu kas berkurang di sisi kredit sebesar 100.000. Lalu yang ketiga adalah return pembelian atau purchase return atau pengembalian pembelian, yaitu mencatat pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli karena barang itu rusak atau barang itu tidak sesuai dengan pesanan. Di mana return pembelian khusus digunakan untuk mengembalikan barang dagangan. Contoh dari soal 1C. Dari soal 1C yang ini, yang tanggal 1 Maret dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30 tanggal 2 juta, maka pada soal tersebut di tanggal 4 Maretnya dikembalikan barang yang dibeli dari tanggal 1 Maret sebesar 100.000 karena rusak. Maka jurnalnya adalah hutang dagang sebesar 100.000, di mana hutang dagangnya itu berkurang. Yang awalnya 2 juta berkurang 100.000 karena dikembalikan, ada return pengembalian di sini, return pembelian di sini. Di mana hutang dagangnya akan berkurang sebesar 100.000 dan return pembeliannya sebesar 100.000 di sisi kredit. Lalu perkiraan tambahan yang keempat adalah potongan pembelian atau purchase discount, di mana ini akan mencatat potongan yang diperoleh pembeli karena membayar dalam periode diskon. Di mana contohnya itu adalah dari soal 1C, tadi yang tanggal 1 Maret itu, di mana di tanggal 8 Maret dibayar utang atas pembelian tanggal 1 Maret sebesar 2 juta. Jadi, tadi kan ada syarat pembayaran. Syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30. Nah, ini syarat pembayarannya itu ketika mereka melakukan proses pembelian di tanggal 1 Maret, si penjual itu memberikan syarat pembayaran apabila kamu membayar 10 hari sebelum jatuh tempo, maka kamu akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka 2% dari 2 juta adalah 40.000. Nah, lalu jurnalnya adalah utang dagang sebesar 2 juta, kas sebesar 1.960.000 dan potongan pembelian adalah sebesar 40.000. Nah, tapi dari soal ini ketika terjadi dia pengembalian atau return pembelian tadi, maka dikurangkan juga dulu return pembeliannya. Tapi karena ini adalah tipe soal 1-1, maka kita ikutin apa yang diminta dari soal. Tapi ketika ini adalah bentuk transaksi 1 bulan, kalian harus kurangkan dulu dengan 2 juta ini harus kalian kurangkan dulu dengan berapa besarnya return pembelian. Baru setelah itu, hasil dari pengurangan itulah yang akan kalian kalikan dengan syarat dari pembayaran, berapa persen pembayaran tersebut. Nanti supaya lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soalnya saja. Lalu perkiraan yang kelima adalah penjualan atau sales, di mana ini akan mencatat penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Misalnya secara tunai, tanggal 1 April dijual barang dagangan secara tunai sebesar 800.000, maka akan berdampak kepada kas bertambah karena kita menjual barang, yaitu kas bertambah sebesar 800.000 dan penjualan berkurang sebesar 800.000. Konsepnya sama saja di konsep penjualan dan konsep pembelian. Cuman pembelian ini kita melakukan pembelian dan penjualan kita melakukan penjualan. Itu saja yang membedakannya. Lalu untuk penjualan secara kredit, contohnya tanggal 1 April dijual barang dagangan secara kredit seharga 2 juta. Maka jurnalnya piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena dia masih menjual secara kredit. Maka piutang dagang bertambah sebesar 2 juta dan penjualan juga bertambah sebesar 2 juta. Mana penjualan bertambah itu di sisi kredit. Lalu yang ketiga, dengan syarat pembayaran, misalnya tanggal 1 April dijual barang dagangan sebesar 3 juta dengan syarat 1/15 N/30, maka jurnalnya piutang dagang sebesar 3 juta di sisi debit dan penjualan sebesar 3 juta di sisi kredit.
Lalu perkiraan keenam adalah return penjualan atau sales return, di mana ini akan mencatat penerimaan kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Contohnya tanggal 4 April diterima kembali barang yang sudah dijual, tanggal 1 April karena rusak, yaitu sebesar 200.000. Maka jurnalnya adalah return penjualan sebesar 200.000 dan piutang dagang sebesar 200.000. Perkiraan ketujuh, potongan penjualan atau sales discount, ini akan mencatat pemberian potongan kepada pembeli karena melunasi hutangnya pada periode diskon. Contohnya dari soal 5C, dari soal ini kita bisa dari soal tersebut di tanggal 11 April diterima pelunasan atas pembelian tanggal 1 April. Sehingga penyelesaiannya adalah tanggal 1 April sebesar 3 juta. Kan penjualannya adalah sebesar 3 juta. Syaratnya adalah 1/15, N per 30. Yaitu apabila dia membayar 15 hari sebelum jatuh tempo atau di waktu dia melakukan proses penjualan, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Tapi di tanggal 4 adanya pengembalian barang karena rusak, yaitu sebesar 200.000. Maka total piutang 3 juta dikurang 200.000 sama dengan 2.800.000. 3 juta total seluruhnya dikurang berapa pengembalian terhadap penjualan, yaitu 200.000, maka diperoleh total piutangnya adalah 2.800.000. Maka dia bayar tanggal 11, berarti belum jatuh tempo. Maka dia mendapatkan potongan sebesar 1%. 1% kali 2.800.000 adalah 28.000. Maka jurnalnya adalah kasnya sebesar 2.772.000, potongan penjualannya adalah 28.000, dan piutang dagangnya adalah 2.800.000. Kenapa kasnya 2.772? Karena 2.800.000 dikurang 28.000 adalah 2.772.000. Maka dari perkiraan-perkiraan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa jika ada perkiraan atau ada akun pembelian, itu akan bertambah di sisi debit, beban akun pembelian akan bertambah di sisi debit, return pembelian akan bertambah di sisi kredit, potongan pembelian akan bertambah di sisi kredit, penjualan akan bertambah di sisi kredit, return penjualan akan bertambah di sisi debit, potongan penjualan juga akan bertambah di sisi debit. Demikian untuk materinya, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk perusahaan dagang di mana berikut merupakan transaksi yang terjadi pada PD Makmur selama bulan April tahun 2009. Tanggal 1 April, Tuan Makmur menginvestasikan uang pribadinya ke kas. Ada transaksi dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April, dan kita diminta dari transaksi tersebut, kita diminta untuk membuat jurnal umum, membuat buku besar, dan membuat neraca saldo. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam lembar jawabannya, atau biar lebih mempermudah saya bagikan dua seperti ini supaya kita langsung mengerjakannya. Jadi tanggal 1 April Tuan Makmur menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Maka karena dia menginvestasikan uang pribadinya, maka itu akan menyebabkan kas bertambah. Jadi tanggal 1 bulan 4 perkiraannya adalah kas bertambah di sisi debit dan juga modal akan bertambah. Modal bertambah akan di sisi kredit. Maka debitnya adalah sebesar 5 juta rupiah dan kreditnya adalah sebesar 5 juta rupiah juga. Lalu, tanggal 3 April memberi barang dagangan secara tunai sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 3 bulan 4, dia melakukan pembelian, berarti pembelian akan bertambah
pembelian akan bertambah di sisi debit, yaitu sebesar 200.000. Karena dia membeli secara tunai, maka akan mempengaruhi kas, di mana kas akan berkurang sebesar 200.000. Kas berkurang di sisi kredit. Lalu tanggal 5 April menjual barang dagangan secara tunai, yaitu sebesar 500.000. Tanggal 5 bulan 4, dia menjual, berarti akan berdampak terhadap penambahan kas. Kas bertambah di sisi debit. Kas bertambah di sisi debit sebesar 500.000. Lalu karena dia melakukan penjualan juga akan bertambah. Penjualan bertambah di sisi kredit penjualan, yaitu sebesar 500.000. Tanggal 8 April membeli barang dagangan sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka tanggal 8 bulan 4 membeli barang, berarti pembelian bertambah. Pembelian bertambah di sisi debit, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Karena dia masih membeli secara kredit, maka akan mengakibatkan hutang dagang. Hutang dagang akan bertambah, yaitu sebesar 2 juta di sisi kredit. Lalu tanggal 10 April mengembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 8 April sebesar 200.000 karena rusak. Berarti proses pengembalian ini disebut dengan return pembelian. Karena terjadinya return, maka akan mengakibatkan hutang dagang akan berkurang. Hutang dagang berkurang itu di sisi debit, yaitu sebesar 200.000, dan return pembelian di sisi kredit, yaitu sebesar 200.000. Lalu tanggal 15 April membayar hutang atas pembelian tanggal 8 April. Berarti tanggal 15 April. Nah, di sini berapa besar hutang dagangnya? Yaitu hutang dagangnya sebesar hutang dagangnya itu kan awalnya 2 juta. Tapi karena terjadi pengembalian hutang dagang, maka 2 juta dikurang 200.000, yaitu sebesar 1.800.000. Nah, kita lihat lagi. Dia membayar tanggal 15 April. Syarat pembayarannya adalah 2/10, berarti 10 hari dari tanggal pembelian, yaitu tanggal 18 adalah jatuh temponya. Maka dia bayar tanggal 15, berarti dia mendapatkan potongan pembelian, yaitu sebesar 2%. 2% dari 1.800.000, yaitu maka potongan pembelian yaitu sebesar potongan pembelian 2 kali 1.800.000, yaitu sebesar 36.000. Maka potongan pembeliannya adalah 36.000. Maka kas yang dikeluarkannya karena proses pembelian ini adalah sebesar 1.800.000 dikurang 36.000 adalah 1.764.000. Lalu tanggal 20 April menjual barang dagangan sebesar 4 juta dengan syarat 2/15 N/30. Berarti tanggal 20 April dia menjual. Berarti akan berdampak kepada kas. Tapi karena ini dia melakukan penjualan secara kredit, yaitu ada syarat ini, berarti piutang dagang akan berdampak kepada piutang dagang, bukan kepada kas. Piutang dagangnya akan bertambah, yaitu di sisi debit, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Lalu penjualan akan juga bertambah, di mana penjualan bertambah akan berada di sisi kredit, yaitu sebesar 4 juta rupiah.
Lalu tanggal 22 April menerima kembali barang dagangan yang dijual tanggal 20 April sebesar 500.000 karena rusak. Berarti terjadi return penjualan di sini. Tanggal 22 bulan 5 dia melakukan ada terjadi pengembalian penjualan, berarti return penjualan di sisi debit sebesar return penjualan di sisi debit sebesar 500.000 dan piutang dagang. Hal ini akan berdampak kepada pengurangan piutang dagang, yaitu piutang dagang berkurang di sisi kredit yaitu sebesar 500.000. Lalu tanggal 25 April, tanggal 25 bulan 4, menerima pelunasan piutang atas penjualan tanggal 20 April. Maka di sini karena dia menerima pelunasan piutang akan berdampak kepada kas, di mana kasnya yaitu akan berdampak kepada kas, lalu juga akan berdampak kepada potongan penjualan. Kenapa terjadi karena ada potongan penjualan? Karena dia membayar sebelum jatuh tempo, yaitu 15 hari sebelum tanggal 20. Yaitu 15 hari setelah tanggal 20, yaitu dia membayar di tanggal 25. Berarti dia mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. 2% dari 4 juta. Di mana 2% dari 4 juta Maaf, kita lihat dulu berapa piutang dagangnya. Piutang dagangnya di tanggal 20 April yaitu sebesar 4 juta. Karena dia terjadi di tanggal 22 April itu terjadi pengembalian barang dagang, maka 4 juta ini dikurang pengembalian itu. Jadi mana 4 juta ini dikurang dengan pengembaliannya yaitu sebesar 4 juta kurang 500 yaitu sebesar 3.500.000. Maka piutang dagangnya nantinya akan menjadi 4 juta menjadi 3.500.000, di mana piutang dagangnya berkurang sebesar 3.500.000 itu berada di sisi kredit. Lalu karena dia membayar sebelum jatuh tempo, maka akan mengakibatkan terjadinya akun potongan penjualan, di mana potongan penjualannya sebesar 2%. 2% dari 3.500.000 yaitu sebesar 70.000. Lalu kasnya adalah sebesar 3.500.000 kurang 70.000 adalah 3.430.000. Lalu tanggal 26 April membayar gaji sebesar 1 juta. Hal ini akan mengakibatkan adanya penambahan beban, di mana beban bertambah di sisi debit, yaitu beban gaji sebesar 1 juta rupiah di sisi debit. Karena dia membayar berarti akan mengakibatkan pengurangan terhadap kas, di mana kas berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Lalu tanggal 27 April membeli barang dagangan 2 juta secara tunai. Tanggal 27 bulan 4 membeli berarti akan mengakibatkan pembelian bertambah yaitu sebesar 2 juta rupiah di sisi debit. Karena dia beli secara tunai maka kasnya akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu tanggal 30 April menjual barang dagangan secara tunai sebesar 4 juta rupiah, maka akan mengakibatkan penjualan bertambah di sisi akan mengakibatkan kas bertambah di sisi debit dan juga penjualan akan bertambah juga di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah.
Maka total untuk debit dan kreditnya adalah sebesar Rp24.700.000. Ini adalah bentuk dari jurnal umum dari transaksi PD Makmur selama bulan April tahun 2009. Lalu setelah kita buat jurnal umumnya, kita buat buku besarnya. Kita buat ke buku besar. Ini adalah buku besarnya, di mana buku besar kita akan memasukkan transaksi-transaksi per akun-akunnya, di mana tanggal 1 bulan 4 kas di sisi debit sebesar 5 juta. Tanggal 1 bulan 4, 1 bulan 4 kas di sisi debit sebesar 5 juta. Lalu tanggal 1 bulan 4 modal juga di sisi kredit sebesar 5 juta. Modal di sisi kredit tanggal 1 bulan 4 modal sisi kredit sebesar 5 juta. Tanggal 3 bulan 4 pembelian di sisi debit 200.000, kas di sisi kredit 200.000. Tanggal 3 bulan 4 pembelian. Tanggal 3 bulan 4 pembelian di sisi debit sebesar 300.000. Sebesar 200.000, bukan 300.000. Tanggal sebesar 200.000 dan kas sebesar 200.000 dan kas sebesar 200.000 di sisi kredit. Tanggal 3 bulan 4 kas sebesar 200.000. Lalu tanggal 5 bulan 4 kas sebesar 500.000 di debit, penjualan 500.000 di kredit. Kas tanggal 5 bulan 4 tanggal 5 bulan 4 sebesar 500.000 di sisi debit dan penjualan di sisi kredit sebesar 500.000. Lalu tanggal 8 bulan 4 pembelian 2 juta di sisi debit. Tanggal 8 bulan 4. Tanggal 8 bulan 4 pembelian sebesar 2 juta. 2 juta tadi kan? 2 juta di sisi debit. Lalu tanggal 8 bulan 4 juga utang dagang sebesar 2 juta di sisi kredit. Utang dagang. Tanggal 8 bulan 4 utang dagang sebesar 2 juta. Lalu tanggal 10 bulan 4 utang dagang di sisi debit 200.000, return pembelian di sisi kredit 200.000. Utang dagang di sisi debit sebesar 200.000. Return pembelian sebesar 200.000 di sisi kredit. Return pembelian. Tanggal 10 bulan 4 return pembelian sebesar 200.000. Lalu tanggal 15 bulan 4 utang dagang 1.800.000 di sisi debit. 15 bulan 4 utang dagang sebesar 1.500.000. 1.800.000 di sisi debit. Lalu
Di sini tanggal 10 hutang dagangnya di sisi debit ya, sebesar 200.000, bukan di sisi kredit. Berarti ini salah. Ini di sisi debit. 10, tanggal 10 bulan 4 di sisi debit sebesar 200.000. Lalu tanggal 15 kita kembali ke transaksi tanggal 15, di mana potongan pembeliannya sebesar 36.000. Potongan pembelian. Potongan pembelian sebesar 36.000. Potongan pembelian sebesar 36.000. Potongan pembelian sebesar 36.000. 36.000 di sisi kredit. 15 bulan 4 ya, bukan bulan 5. Lalu kas sebesar 1.764 di sisi kredit. 15 bulan 4 sebesar 1.764.000. Lalu untuk tanggal 20 bulan 5 piutang dagang 4 juta di sisi debit. 20 bulan 4 maksudnya sebesar 2 juta di sisi debit. Lalu penjualan sebesar piutang dagang 4 juta sebesar, dan penjualan sebesar 4 juta. Sebesar 4 juta dan penjualan sebesar 4 juta. Penjualan sebesar 4 juta. Di sisi kredit. Tanggal 20 bulan 4 sisi kredit sebesar 4 juta. Lalu tanggal 22 bulan 5 22 bulan 4 return penjualan sebesar 500.000. Return penjualan sebesar 500.000. 20 bulan 4. Tanggal berapa? 20 bulan 4. 22 bulan 4. Tanggal 22 bulan 4 sebesar 200.000 dan piutang dagang return penjualan 500.000 ya. Dan piutang dagang sebesar 500.000. Piutang dagang sebesar 500.000. Lalu tanggal 25 kas sebesar 3.430 di sisi debit. Tanggal 25 bulan 4 sebesar 3.400. 3.400 berapa tadi? 3.430.000. 30.000. Lalu potongan penjualan sebesar 70.000. Potongan penjualan sebesar 70.000. Tanggal berapa? 25 ya? Tanggal 25. Ya, 25 bulan 4. 25 bulan 4 potongan penjualan sebesar 70.000. Lalu piutang dagang sebesar 3.500.000 di sisi kredit di sini. 30 tanggal 25 bulan 4 sebesar 3.500.000. Lalu beban gaji tanggal 26 sebesar 1 juta di sisi debit. Tanggal 26 bulan 4 sebesar 1 juta. Kas sebesar 1 juta di sisi kredit. Tanggal 26 bulan 4 kas sebesar 1 juta. Lalu tanggal 27 pembelian 2 juta, kas 2 juta. Tanggal 27 pembelian 2 juta,
tanggal 27 bulan 4, pembelian sebesar 2 juta, kas sebesar 2 juta. Ya, kas sebesar 2 juta di sisi kredit. Tanggal 27 bulan 4, kasnya sebesar 2 juta. Lalu tanggal 30 kas 4 juta, penjualan 3 juta. Kas 4 juta, tanggal 30 bulan 4, kasnya 4 juta di sisi debit dan penjualan 4 juta di sisi kredit. Tanggal 30 bulan 4, sebesar 4 juta di sisi kredit. Lalu kita jumlahkan berapa besar akun-akun ini di sisi debit dan kredit, dan kita lihat berapa saldo dari setiap akun. Untuk akun kas, di sisi debitnya adalah 5 juta. 5 juta ditambah dengan 500.000 ditambah dengan 3.430 ditambah dengan 4 juta, maka untuk sisi debitnya adalah 12.930. 12.930. 12.930.000 di sisi debit. Lalu untuk sisi kreditnya adalah sebesar 200.000 ditambah dengan 1.764.000 ditambah dengan 1 juta ditambah dengan 2 juta. Kita ulang ya. 200.000 ditambah dengan 1.764.000 ditambah dengan 3 juta ya. 1 juta tambah 2 juta. 1 juta tambah 2 juta sama dengan 3 juta. Tambah dengan 3 juta, hasilnya adalah 4.964. Berarti 4.964, kita kurangkan yang sisi debit. Kenapa debit lebih besar daripada kredit yang cuma 4 juta? Maka 12.930 dikurang 4.964 adalah dikurang dengan 12.930. Maka di kredit adalah 7.966. Maka saldonya di debit, karena lebih besar di debit, syarat di debit yaitu sebesar 7.966. 7.966. Maka jumlahnya adalah untuk di debit dan di kredit adalah sebesar 12.930.000. Lalu untuk di piutang dagang, di debit 4 juta, di kredit juga 4 juta, maka saldonya adalah 0. Utang dagang di debit sebesar 2 juta, di kredit sebesar 2 juta, maka saldonya juga 0. Untuk modal, di kredit sebesar 5 juta, maka saldonya di kredit sebesar 5 juta rupiah. Maka totalnya adalah 5 juta, di kredit juga 5 juta. Untuk di penjualan, di debit 0, di kredit adalah 8.500.000. Maka syarat di kredit adalah sebesar 8.500.000. Maka totalnya adalah 8.500.000. Untuk return penjualan di debit 500.000, maka syarat kreditnya adalah 500.000. Maka totalnya untuk di debit dan di kredit juga 500.000. Lalu untuk di potongan penjualan, di debitnya 70.000, maka saldo di debit sebesar 70.000. Totalnya juga 70.000.
pembelian adalah 4.200.000, maka saldo di debitnya 4.200.000. Totalnya adalah 4.200.000 untuk di debit dan juga untuk di kredit 4.200.000. Return pembelian di debit 0, di kredit 200.000, maka syarat di kreditnya adalah sebesar 200.000. Untuk saldonya di debit dan di kredit, untuk total di debit dan di kredit adalah juga 200.000. Potongan pembelian di debit 0, di kredit 36.000, maka syarat di kredit adalah 36.000 dan totalnya adalah 36.000 untuk debit dan kredit. Lalu untuk beban gaji di debit adalah 1 juta, maka syarat di debit adalah sebesar 1 juta. Totalnya juga sebesar 1 juta untuk debit dan kredit. Kita cross check lagi ya. Di kas debit 7.966, piutang dagang 0, hutang dagang 0, modal 5 juta di kredit, penjualan 8 juta kredit, return penjualan 500 kredit, potongan debit, pembelian di debit 4.200.000, kredit, return. Oke. Untuk buku besar kita telah memperoleh saldonya di debit dan di kredit pada setiap akun. Lalu dari buku besar ini kita masuk ke dalam neraca saldo. Lalu kita masuk ke dalam neraca saldo, kita masukkan dulu nomor perkiraan dan nama perkiraannya. Untuk kas sebesar 7.966 di debit. 7.966 di debit. Lalu piutang dagang dan hutang dagang sebesar 0. Kalau 0 pun bisa kita nggak perlu tulis. Kita nggak usah tulis ya. Lalu untuk modal sebesar 5 juta di kredit. Modal 5 juta. Lalu penjualan sebesar 8.500.000 di kredit. 8.500.000 di kredit. Return penjualan sebesar 500.000 di kredit. Return penjualan 500.000 di kredit. Potongan penjualan 70.000 di debit. 70.000 di debit. Baru pembelian 4.200.000 di debit. 4.200.000 di debit. Return pembelian 200.000 di kredit. 200.000 di kredit. Potongan pembelian 36.000 di kredit. 36.000 di kredit. Lalu beban gaji 1 juta di debit. Lalu kita cross check ulang ya. Untuk kas 7.966 di debit. Untuk kas 7.966 di debit. Untuk piutang dan hutang 0, modal 5 juta di kredit, modal 5 juta, penjualan 8.500.000 di kredit ya, 8.500.000. Lalu return penjualan 500.000. Return penjualan 500.000 di kredit.
500.000 di kredit, potongan penjualan 70.000, potongan penjualan 70.000 debit, pembelian 4.200.000 debit, 74. Return pembelian 200.000 di kredit, potongan pembelian 36.000 kredit, 1 juta debit. Maka dari ini kita total berapa jumlahnya di debit dan kredit. Maka jumlahnya adalah untuk debit sebesar, untuk debit kita ulang ya, untuk debit 7, untuk di debit 7.966 ditambah dengan 70.000 ditambah dengan 4.200.000 ditambah dengan 1 juta ditambah dengan 1 juta, hasilnya adalah 13.236. 13.236. Kalau untuk di kredit 5 juta ditambah dengan 8.500.000 ditambah dengan 500.000 ditambah dengan 200 tambah dengan 36. Tambah dengan 36. 14 juta 236. Loh, kenapa beda? Coba kita cross check ulang ya. Kita cross check ulang dulu untuk di untuk di return penjualan ini kan di debit nih. Ini kita salah masuk nih. Ini ternyata debit bukan kredit. Berarti debitnya sebesar 500.000. Berarti return penjualannya adalah sebesar 500.000 di sisi debit 500.000. Kita cross check ulang kalau seandainya kita salah hitung. Maka kita ulangin ya. 7.966 ditambah dengan 5 juta ditambah dengan bukan 5 juta, 500. Ulangin. 7.966 ditambah dengan 500.000 ditambah dengan 70.000 ditambah dengan 4.200.000 ditambah dengan 1 juta adalah 13.736.000. Lalu untuk yang di sisi kredit 5 juta ditambah dengan 8.500.000 ditambah dengan 200.000 ditambah dengan 36. Sama ya, 13.736. Jadi kita harus 736. Kita harus cross check kalau terjadi nggak sama, nggak balance antara debit dan kredit. Karena saya menjelaskannya via ini online, jadi agak lebih sulit karena harus naik ke atas, naik ke bawah, jadi agak lebih sulit kita untuk lebih teliti. Jadi adik-adik juga dalam mengerjakan juga harus lebih teliti. Ini adalah contoh atau kita telah membahas soal tentang jurnal umum, buku besar dan neraca saldo untuk perusahaan dagang. Lalu untuk post testnya, untuk post test kalian yaitu berupa transaksi dari UD Nur Husna. Jadi UD Husna adalah perusahaan yang didirikan oleh Nur Husna yang memiliki transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2022. Adapun transaksinya selama 1 bulan itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari adalah sebagai berikut. Jadi untuk post testnya kalian bisa baca dan kalian bisa kerjakan, dan kalian dari transaksi ini kalian diminta untuk membuat buku besar, kalian diminta untuk membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Seperti contoh yang telah saya berikan tadi. Demikian paparan saya untuk topik kelima ini. Saya berharap adik-adik mahasiswa mengerti dan paham tentang apa yang saya jelaskan, dan saya berharap kalian untuk mengirimkan post testnya tepat waktu, dan saya meminta kalian untuk
subscribe YouTube saya agar menjadi lebih banyak subscriber saya, dan juga akan meningkatkan minat saya untuk lebih lagi membuat video-video pembelajaran, terutama pembelajaran akuntansi di via YouTube. Demikian paparan saya untuk topik kelima ini. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua.